Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Berkedok meminjamkan uang secara mudah kepada peminjam, lalu peminjam diduga diperas dan diintimidasi yang menyebabkan si peminjam menjadi depresi dan hartanya ludes. Modus pinjaman mudah berujung menguras harta kerap kali terjadi pada masyarakat hingga korban harus mengembalikan uang berlipat ganda. Kali ini terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yaitu Heru Nugroho, warga desa Pujotirto, Dukuh Kalipuru, dan Andre Rian Setiawan, warga masyarakat Kalipuru, Kecamatan Karangsambung, yang meminjam uang kepada Asbudi Arban alias Acong, warga Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Hal tersebut terungkap saat pendamping korban dan kuasa hukum Acong, Aksin SH dan Sigit CS melakukan mediasi di kantor pengacara law firm milik Aksin di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Senin 14 Agustus 2023. Namun dalam mediasi tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh korban. Heru Nugroho menjelaskan awal permasalahan tersebut saat ia berusaha mengembangkan bisnis buah jenitri miliknya. Ia bermaksud mengembangkan usaha miliknya dengan menambah modal dari pinjaman kepada saudara Acong sebesar 120 juta pada bulan Maret tahun 2022 dengan bunga 12 juta rupiah per bulan. Namun begitu usahanya kolab, masalah baru muncul. Setiap bulan ia diharuskan membayar bunga pinjaman sebesar 12 juta rupiah, padahal ia sudah menyampaikan perihal terjadinya kolab terhadap bisnisnya, namun tak dihiraukan oleh Acong. Heru Nugroho kerap kali didatangi oleh Acong yang didampingi beberapa orang seperti bodyguard. Alhamdulillah teman-teman PES, hari ini kami dari Aksin Law Firm telah memediasi suatu perkara yang ada di masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya masalah keperdataan hutang piutang, yang kemudian atas perkara tersebut ini kami selesaikan secara kekeluargaan, dan kami tidak akan menempuh jalur keperdataan, tetapi kita secara kekeluargaan. Nah, terkait dengan adanya dugaan rentenir, kemudian banyaknya masyarakat yang kemudian meminta pembiayaan kepada perseorangan, ya kami menghimbau ya kepada seluruh masyarakat, kalau memang tidak perlu berhutang, untuk tidak berhutang, karena ketika ada wan prestasi ini tentu akan memutus tali silaturahmi, dan ini harus dihentikan, harus diselesaikan. Untuk itu kami juga menghimbau kepada pemerintah daerah dalam hal ini untuk bisa membuat peraturan daerah terkait dengan bagaimana masyarakat ini bisa terlindungi dari sisi proses pembiayaan. Hal ini tentu akan menjadi baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya menghimbau, kalau memang tidak perlu berhutang, tidak usah berhutang. Kantor kami Aksin Law Firm tentu akan memberikan pendampingan, pembelaan secara seimbang antara hak dan kewajiban, supaya keadilan bisa ditegakkan. Tidak ada kemudian yang menyalahkan A, tidak ada yang kemudian menyalahkan B, tetapi di sini mari kita berkomitmen atas akad dari apa yang telah disepakati secara keperdataan. Demikian teman-teman wartawan, mediasi di tempat kami, insya Allah mediasi ini nanti akan membawa solusi bersama agar supaya hak dan kewajiban seimbang. Terima kasih. Selamat siang, dengan Pak siapa? Dengan Pak Nur Salim, Pak. Oke, Pak Nur Salim, seperti apa kronologis peristiwa yang Bapak dampingi, Pak? Siap. Jadi begini, awal saudara Heru itu mengadukan kepada kita dan rekan-rekan
terkait saudara Heru itu punya pinjaman uang senilai 120 juta. Sudah memberikan bunga selama 14 bulan itu di total dengan total bunga 12 juta plus denda-denda yang lain itu sudah terakumulasi dengan jumlah 206 juta. Oke, selanjutnya. Nah, upaya dari kita menjembatani dari persoalan ini berharap agar utang piutang atau terkait titipan dana yang ada itu kita anggap lunas. Karena sudah melebihi daripada titipan dana saudara Acong yang dititipkan kepada saudara Heru Nugroho. Oke, setelah tidak menemukan titik temu dalam mediasi ini, apa rencananya? Kita akan bahas ini dengan nanti tim dan rekan serta lawyer kita. Untuk mengambil langkah apa, Pak? Kita bisa saja nanti untuk melaporkan indikasi tindak pidana yang ada terkait intimidasi dan dugaan pemerasan di dalam kasus ini. Harapannya seperti apa ke depan? Harapan kita agar satu, memberikan pencerahan terhadap warga masyarakat agar lebih berhati-hati ke depannya, dan harapan kita juga kepada pemerintah daerah, kepada OJK perbankan agar ada pengawasan, agar tidak terjadi hal-hal semacam ini yang bisa menjerat siapapun. Dan di sini terjadi kerugian tidak hanya material tapi juga secara imaterial, karena akhirnya apa sih saudara Heru Nugroho ketiga anaknya putus sekolah dan putus kuliah karena tidak bisa untuk mencari nafkah. Sampai tidak bisa makan Mas Disa, ditanggung oleh Mas Sigit, makan rokok dan sebagainya. Kita harapkan agar orang Kebumen ini bersatulah untuk melawan lintah darat semacam ini. Ini saya tidak rekayasa. Ini buat makan aja udah nggak bisa. Anak istri gimana yang mau nafkahin siapa? Ya, malah kemarin terakhir itu solusinya untuk bayar bunga yang 12 juta. Ini 2 orang suruh kerja untuk bayar bunga. Selama pokok belum dikembalikan, dia harus terus bekerja. Tapi ditolak karena tidak ada lebihan untuk kasih nafkah anak dan istri. Saya harapkan juga nanti dari pemerintah daerah agar turunlah. Ini ada persoalan seperti ini. Kades sekalipun juga ada kesan pembiaran di sini, tidak ada perlindungan sama sekali terhadap warganya. Karena korban sudah cukup banyak berdasar informasi yang kita terima, agar marilah semua pihak kita bersatu. Ini tidak rekayasa, kasus ini betul-betul terjadi di Kebumen yang notabene kabupaten termasuk miskin di Jawa Tengah. Ini termasuk salah satu faktor penyebab memiskinkan di lingkungan sekitar Kebumen sini. Jadi saya harapkan juga nanti dari rekan-rekan awak media, tolong dampingi kami, kawal kami, karena kasus ini harus bisa kita tuntaskan. Seperti itu. Selamat siang dengan Pak siapa, Pak? Pak Andre. Seperti apa kronologis tentang terjadinya suatu tindak pidana menurut Pak Jenengan dan teman-teman sejauh yang Jenengan ketahui? Kalau menurut saya itu yang jelas ini, dia itu setiap dia itu ada minta gitu kan, minta lagi atau gimana, dia itu selalu membawa orang, terus dia itu juga ada intimidasi gitu, ngancam, malah bahkan saya itu pernah pas waktu itu saya udah berusaha gimana caranya istilahnya bertanggung jawab, tapi itu nggak menemui titik terang gitu. Karena nggak memenuhi titik terang, saya juga sama adik, dia tuh Pak Acongnya tuh bilang, udah nggak usah rebukan, bawa aja ke mobil itu anak gua, masukin ke mobil itu anak gua, itu selalu itu aja yang dibilang itu, masukin ke mobil gitu. Nah terus pas keesokan harinya lagi saya suruh datang ke Candi Wulan, ke rumahnya beliau. Nah terus di sana dia tuh ngasih 2 opsi, apa mau bayar lunas, atau saya itu suruh sama adik saya itu suruh dipekerjakan dalam artian gini, itu dalam 1 bulan itu ada jasanya 12 juta karena 10% ya. Nah terus 12 juta itu dia itu menawarkan apa dia tinggal milih, suruh kerja di Kebumen, suruh bersih-bersih, suruh nyuci mobilnya dia, apa saya itu suruh kerja di Purwokerto, suruh nyapu-nyapu kontrakan. Nah digaji, dibayar dengan bunganya itu. Satu anaknya tuh
6 juta kan jadi 12 juta gitu ya. Nah 12 juta. Nah sebelum apa namanya itu, sebelum pokoknya itu kebayar, saya tuh sama dia tuh nggak boleh keluar dari situ gitu. Tetap di situ terus. Saya pikir gini, saya kerja itu istilahnya dibayar pakai bunga. Nah terus saya tuh punya anak, punya istri, punya tanggungan lah gitu. Dia punya kebutuhan di belakang. Nah terus kalau saya itu nggak bisa bayar yang pokoknya 120 juta itu, kan saya tetap di situ terus. Terus anak saya, istri saya itu siapa yang mengurus gitu. Padahal dia itu bilangnya pokoknya selama itu pokoknya belum dibayar ya harus di situ. Jadi jenengan keberatan tentang hal itu? Sangat keberatan, karena menurut saya itu juga itu udah suatu melanggar HAM lah gitu. Karena kan saya itu punya anak, istri yang perlu diurus segala macam. Oke, gitu. berapa hutang sebenarnya yang dipinjam sehingga terjadi sesuatu hal seperti itu? Hutang sebenarnya itu 120 juta. Nah itu bunganya per bulan itu 10%, 12 juta. Nah dalam utang pokok 120 juta itu saya berikut udah bayar denda, udah bayar apa namanya jasa 10%, pernah didenda 2 kali itu udah ngasih uang ke dia tuh 206 juta. Utang pokoknya 112 juta. jadi total berapa? Itu utang pokok 120 juta ya. Nah saya udah bayar ke sana itu buat bayar ngasih bunga gitu tiap bulan, pernah juga didenda. Ini kalau ada ketelatan, pernah telat 2 minggu juga didenda 8 juta. Nah, langsung saya itu juga bayar 12 juta tambah 8 juta itu, jadi saya itu bayar 20 juta ke sana. Terus pas akhir tahun juga katanya mau tutup buku. Nah, katanya dia itu bilang katanya karena untuk menutup buku itu, jadi saya itu dibebanin 30 juta. Jadi total berapa semuanya Nah, yang sudah masuk? Total itu yang 30 juta pas bulan itu saya bayar yang di denda itu 30 juta tambah 12 juta bunga ya. Jadi 42 juta. Jadi saya total yang denda sama itu 206 juta. Sedangkan utang pokok 120 juta. 120 juta. Lalu saat ini berapa yang harus dibayarkan? Kalau sekarang katanya dia kan pas waktu itu kan udah ini ya 156 juta itu. Kekurangannya 156 juta. Jadi jumlah total 162 juta. 362 juta. Iya. Kenapa? Nah, seperti apa ceritanya Pak? Bisa diceritakan Pak di depan teman-teman awak media? Ya itu karena memang permohonan kami itu karena kami merasa sudah mengembalikan uang itu senilai 206 juta. Itu kami merasa uang itu sudah saya kembalikan. Tapi dari mereka itu pingin ada kembalian 120 juta. Dan di situ memang saya merasa sudah tidak sanggup dan sudah tidak mampu karena sudah memberikan uang senilai 206 juta itu. Upaya apa yang Bapak akan lakukan setelah Bapak mengetahui hasil mediasi tidak ditemukan? Ini nanti saya kembalikan kepada yang saya memberikan surat kuasa dan teman Pak Nur. Nanti kita rembuk lagi upaya apa nanti yang mau kita lakukan. Sementara itu Nur Salim dan Sigit pendamping korban menyampaikan ia sangat geram atas apa yang dilakukan oleh Acong. Menurutnya ini bukan hanya upaya memiskinkan masyarakat, tetapi bentuk pemerasan yang berkedok pinjaman, dalam bahasa masyarakat rentenir. Hal ini harus disingkirkan dari masyarakat agar tidak ada lagi korban berikutnya. Sementara itu, Aksin SH pengacara Acong, Law Frame, menyampaikan selaku pengacara yang ditunjuk ia akan melakukan pekerjaan secara profesional, menemukan masing-masing pihak agar ada upaya tanggungan yang belum diselesaikan agar cepat diselesaikan. Ia saat ini belum mengambil sikap ke arah hukum perdata, namun jika beberapa kali lagi mediasi masalah belum menemukan titik temu, maka kami akan mengambil langkah lain agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan kewajibannya. Dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Reporter John, Kabar 1 Nusantara melaporkan.